Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indra. Sore hari ini saya jadi penasaran, ingin membahas kembali komen-komen warganet yang masuk ke komentar di channel YouTube saya. Ada yang menarik tentang komen di channel YouTube saya, yaitu ada pertanyaan bahwa Anda kan kades, masa tidak tahu? Kades itu kepala desa ya. Apa Pak Indra tidak tahu sama sekali tentang yayasan yang fiktif? Jadi begini, kepada sahabat Indra, karena yayasan itu berada di luar desa Jalan Cagak, adanya di desa Cijengkol, kecamatan Carangpanjang. Ada sekitar 6 kilo dari Jalan Cagak ke sana. Dan kebetulan saya sebagai keluarganya pun tidak terlalu ikut campur terhadap kepengurusan yayasan tersebut. Itu ya. Itu yang pertama. Assalamualaikum, Sukabumi hadir, terima kasih. Yosep semalaman gak tidur, habis kumur matanya gelembung banget. Pasti dikabulkan Pak Kades, kalau tidak ada Danu kasus ini belum tentu terbongkar, dan yayasan juga terbongkar. Oknum-oknum yang jahat pasti terbongkar. Amin, mudah-mudahan saja. Kemungkinan oknum banyak yang terseret. Dan lucunya lagi PH-nya Yosep sekarang nuduh Danu mengkambing hitamkan. Ya itu ya, namanya juga PH ya. Jadi nggak apa-apa. Mau punya alasan pun mungkin punya bukti juga. Jangan kasih kendor sampai kambing betina ditahan, insya Allah. Boleh tanya, apa emang benar ada kabar kalau Yoris nggak setuju Danu jadi JC? Kalau nggak setuju, emang ada hasil lain yang mau jadi JC? Jadi begini, saya juga ini simpang siur karena saya belum mendengar langsung dari Yoris, dan kebetulan tadi pun saya telepon Yoris belum angkat karena ada dari Kompas TV mau mewawancara beliau, dan saya telepon belum diangkat. Tadi juga saya dengar di channel Bang Jack bahwa Yoris tidak setuju dengan pengajuan JC Danu. Ketidaksetujuan Yoris ini kita berprasangka baik saja, karena Yoris ini adalah keluarga anak dari Ibu Tuti dan kakaknya Amel. Mungkin karena sakit hati, kenapa tidak dari dulu mungkin Danu mengungkapkan fakta ini sebenarnya. Itu saja kalau tidak setujunya JC. Ini kita berprasangka baik ya. Jangan berarti nanti ada opini lain lagi. Oh Yoris mungkin tidak setuju Danu JC itu, nanti kalau Danu jadi JC bakal dibongkar semua. Jadi jangan seudon ke sana. Kita berbaik sangka dulu karena Yoris ini adalah anak dari Ibu Tuti dan kakak dari Amel. Yayasan ini insya Allah akan terkuak semua. Ya nanti itu urusan, kalau Tipidkor ya silahkan. Danu rela di penjara demi mengungkap kasus ini, dia tertekan oleh Yosep. Nah ini ada juga nih bahwa Danu rela di penjara demi mengungkap kasus ini dia tertekan oleh Yosep CS. Jadi ada dua kemungkinan sebenarnya. Ketika saya ngobrol-ngobrol dengan praktisi hukum yang lain di Kabupaten Subang, ada dua kemungkinan kenapa Danu 2 tahun ini memendam keterangannya sampai beberapa kali menganulir atau menarik kembali keterangannya. Nah itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama, Danu ada yang mengancam, dan yang mengancam itu siapa kita tidak tahu ya. Jangan langsung tendensius dulu ke salah seorang, karena Danu belum berbicara kalau toh memang diancam sama siapa. Kemudian yang satunya lagi, yang kedua, bisa jadi Danu dijanjikan
sesuatu agar supaya Danu tidak terbuka. Ternyata janjinya tidak ada. Bisa ini ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, Danu ketakutan, ada ancaman dari pihak lain. Yang kedua, bisa jadi ketika Danu dijanjikan kamu bakal begini-begini, ternyata tidak realisasi janjinya, akhirnya Danu membongkar semua. Itu ya. Sekalian aja yang mendanai Pak Yosep sama Bu Mimin ditangkap. Tidak, yang mendanainya ya kan itu mah tidak tahu ya siapa yang mendanai. Kalau menurut saya Danu sangat layak jadi biasa ya. Kalau lihat cerita Yoris bahwa tentang menjual jasa Danu tidak setuju, berarti Yoris tidak bersyukur. Nah itulah, jadi bukan tidak bersyukur, mungkin masih sakit hati ya. Punten Pak Indra Jainal, punten Bapak tahu nggak arwahnya almarhum Ibu Tuti sama Neng Amel belum sempurna? Insya Allah saya tahu itu, dan sering saya kirim Fatihah untuk mereka ya. Nah, mudah-mudahan ini secepatnya beres. Danu menuntut aku, dia banyak, aku cuma polisi nangkep lindungi. Yang ditanya kacang, saya akui mental Pak Ina sangat kuat menghadapi komen-komen netizen. Ya nggak apa-apa ya Mbak, yang jelas begini saja. Jadi niat baik saya pertama untuk mengawal kasus ini, jadi saya tidak julid, saya tidak sakit hati sama netizen, karena apa yang saya sampaikan ini fakta yang ada di lapangan yang saya tahu. Jadi saya tidak mengada-ada, dan bukan saya langsung klarifikasi terus gitu atau apa. Ya saya pun perlu meluruskan, jangan sampai warganet ini tendensius gitu ya. Untuk mengamankan kita semua jangan sampai suudzon, itu saja ya kan. Kalau sekarang buktinya Pak Yosep sudah ditetapkan tersangka, Danu sudah mengakui, yaitu berarti apa yang dikatakan netizen pada waktu awal-awal itu ya, polisi sekarang punya bukti. Kalau dulu kan polisi belum ada bukti, belum ada penetapan, kemudian tendensius memberitakan seseorang bahwa inilah pelakunya, itu kan sama dengan menuduh. Kalau curiga ya boleh. Jadi kalau saya usap dada saja, nggak apa-apa. Yang jelas apa yang saya lakukan ini lillahi ta'ala. Banpol mana Banpol? Nah ini masalah Banpol. Masalah Banpol itu udah saya upload, ada di channel YouTube saya. Malah katanya lebih dulu Ajasmara ya yang mengupload wawancara saya dengan Banpol. Jadi begini, Banpol itu sebenarnya hanya menyelesaikan tugas yang belum selesai pada waktu hari H kejadian. Nah, yaitu apa? Yang belum selesai itu adalah menguras bak mandi. Itu, dan tidak ada terlalu mempengaruhi kalau menurut saya ya. Karena tidak ada yang masuk ke dalam lagi, hanya ke kamar mandi saja untuk membersihkan. Setelah bersih bak mandinya ya sudah. Jadi awalnya pada waktu hari H itu bak mandi ini kan penuh darah ya. Nah, karena takut ada barang bukti di dalam, akhirnya pada waktu itu anggota polisi mau menguras. Ketika mau menguras bak mandi itu, ternyata bak mandinya tidak ada pembuangan, tidak ada buangan. Nah, setelah tidak ada buangan itu, akhirnya salah satu anggota menggunakan selang, ya, menggunakan selang. Nah, kemudian selang itu kalau bahasa Sunda itu dikenyot, disedot gitu ya, disedot. Malah anggota tersebut sampai akhirnya ada yang masuk sedikit dan sampai muntah-muntah gitu. Nah, karena memang posisinya bak mandinya posisinya agak atas gitu ya,
Jadi ketika tinggal hampir semata kaki, airnya sudah tidak kesedot. Nah, akhirnya berhentilah. Nah, setelah itu berhenti untuk menguras bak. Mungkin ada unsur kelupaan. Semua juga, namanya juga manusia ya, ada lupanya. Nah, besoknya baru ingat mungkin, ya akhirnya suruh membersihkan. Itu saja sebenarnya. Cuma kebetulan ada Danu di sana. Nah, gitu ya. Nah, itulah mungkin untuk Tribun Jabar, kata Pak Kombes, ada berita terbaru ya, mudah-mudahan. Ini berita terbaru itu adalah mulai ada pengungkapan atau ada yang lainnya. Ya, dari saya cukup sekian, sahabat Indra. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa diterima dan kita semua sehat selalu. Mari kita kawal semua kasus ini. Semoga cepat beres ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.